Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak solih dan solihah kelas 4 SD IT Insan Madani. Semoga anak-anak semuanya diberikan kesehatan ya. Anak-anak solih dan solihah, pada kesempatan video kali ini kita akan belajar Bina Pribadi Islami atau BPI. Nah, di BPI ini kita akan belajar bagaimana caranya agar menjadi muslim yang sesungguhnya. Sebelum kita memulai, kita perkenalan terlebih dahulu ya dengan pembina BPI kelas 4. Untuk yang putra, insya Allah akan dibimbing oleh Ustadz Nyundang Edi. Sedangkan untuk yang putri, insya Allah akan dibimbing oleh Ustadzah Imro'atul Mukarromah. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar ikhlas dalam beramal. Apa saja sih yang kita pelajari? Yang pertama, yaitu pengertian ikhlas dalam beramal. Yang kedua, tanda ikhlas dalam beramal. Yang ketiga, cara menumbuhkan sikap ikhlas. Dan yang keempat, kesimpulan. Sebelum masuk ke materi, kita baca basmalah terlebih dahulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, di sini ada hadis dari riwayat Bukhari yang mengatakan sesungguhnya segala amalan itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Hadis ini mengingatkan kepada kita semua pentingnya sebuah niat. Jadi, teman-teman selalu jaga niat kita ya. Selalu menjaga niat dengan meniatkan segala sesuatu yang baik ya. Kita niatkan segala sesuatu dengan kebaikan dan kita niatkan hanya untuk Allah. Yang pertama, kita akan belajar pengertian ikhlas dalam beramal. Ikhlas secara bahasa berasal dari bahasa Arab akhlasa yukhlisu ikhlasan, yang berarti berlaku loyal, setia, tulus, jujur, berhati bersih. Sedangkan secara istilah berarti mengerjakan suatu amal ibadah dengan niat hanya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas adalah mengesahkan Allah dalam ketaatan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepadanya tanpa ingin mencari pujian dan popularitas. Pada pembahasan yang kedua, kita akan mengenal tanda ikhlas dalam beramal. Jika seseorang yang beramal dengan ikhlas, maka akan nampak tanda-tanda seperti di bawah ini. Yang pertama, bersikap biasa saja. Ketika dipuji atau dihina, sikapnya sama saja, tidak ada perbedaan dalam perilakunya. Kalau ia biasa memberi, ia tetap memberi meski pernah dihina. Ketika dipuji, ia tidak merasa tinggi hati. Jadi bersikap biasa saja, yaitu tidak menyimpan dendam dan juga tidak mengharapkan pujian atau tidak mengharapkan imbalan. Yang kedua, tidak mengungkit-ungkit amal kebaikannya. Setelah beramal, melupakan amalan yang telah ia lakukan. Ia tidak mau mengingatnya lagi. Seperti ketika telah memberi sedekah atau bantuan kepada orang lain, maka ia tidak mengungkitnya lagi. Tidak mengungkit-ungkit ya. Ia takut amalnya sirna di hadapan Allah gara-gara menyebut pemberian atau amal kebaikannya kepada orang lain. Jadi, ketika kita beramal, misalnya sholat atau sedekah, memberi bantuan kepada orang lain, setelah itu kita tidak boleh mengungkit-ungkitnya ya.
Karena ketika kita mengungkit-ungkitnya, maka amalan itu akan hilang. Amalan itu tidak dicatat oleh Allah. Amalannya menjadi sia-sia. Selanjutnya yang ketiga, yaitu tidak menghitung-hitung amalnya. Orang ikhlas tidak berhitung-hitung berapa amal dan pahalanya. Dalam hatinya hanya diisi keinginan untuk berusaha beramal sebanyak-banyaknya dan yakin bahwa Allah yang membalas kebaikannya. Seperti di dalam surat Ar-Rahman ayat 60, Allah berfirman bahwasannya kebaikan akan dibalas dengan kebaikan pula. Jadi teman-teman, selalu menjaga kebaikan ya. Selalu berbuat baik dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Kita harus selalu merasa bahagia jika kita bisa memberi atau menolong orang lain. Selanjutnya, kita akan membahas cara menumbuhkan sikap ikhlas. Nah, di bawah ini adalah cara untuk menumbuhkan sikap ikhlas. Yang pertama yaitu meluruskan niat hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus selalu ingat bahwa segala perbuatan tergantung pada niat. Apabila niat kita baik hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah amal tersebut akan dicatat sebagai pahala. Yang kedua, menyadari kedudukan diri hanyalah seorang hamba. Kita sebagai manusia sering lupa diri setelah mendapatkan nikmat, menganggap semua nikmat itu diperoleh dari usaha sendiri. Padahal semua kenikmatan tersebut adalah pemberian Allah. Maka dari itu, hendaknya kita menyadari bahwa semua yang kita miliki hanyalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mengendalikan hati. Kita harus terus berusaha mengendalikan hati agar tidak terbagi dengan pujian manusia, agar tidak terbuai dengan pujian manusia, agar tidak sombong. Maka dari itu, ingatlah bahwa apa yang kita lakukan saat ini semata-mata karena izin Allah. Ingatlah bahwa semua yang kita miliki hari ini adalah pemberian dari Allah. Kita harus selalu mengingatnya ya, agar kita selalu ikhlas dan tidak sombong hatinya. Yang keempat, yaitu memperbanyak bersyukur. Bersyukur menjadi salah satu cara menghindari sifat riya. Dengan memperbanyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak akan mengharapkan pujian dari Allah. Cukup Allah yang mengetahui segala amal kebaikan yang telah kita lakukan. Di dalam surat Ibrahim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat tersebut. Jadi kita harus selalu bersyukur. Diberikan nilai 80, kita bersyukur. Diberikan nilai 75, kita tetap bersyukur. Ya, asalkan kita berusaha. Kita sudah berusaha tapi nilai kita 75. Tidak apa-apa, kita harus tetap bersyukur dan juga lebih giat lagi belajarnya. Selanjutnya, yang kelima yaitu belajar ikhlas. Seseorang yang beramal dengan ikhlas dan tidak mengharap pujian dari orang lain, maka insya Allah amalnya akan diterima oleh Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk tubuhmu dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu, tetapi Allah melihat keikhlasan hatimu. Jadi teman-teman, yang Allah nilai dari kita adalah keikhlasan kita, bukan dari cantiknya kita, bukan dari gantengnya kita, bukan dari pintarnya kita, tapi Allah melihat kita dari keikhlasan hati kita.
Oleh karena itu, teman-teman, mari kita selalu menjaga keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, yaitu selalu mengingat bahaya riya. Riya biasa kita menyebutnya sombong, yaitu melakukan aktivitas, melakukan ibadah agar dilihat orang lain, agar dipuji oleh orang lain. Nah, sifat ini, riya ini adalah sifat yang sangat berbahaya. Kita harus menjauhi sifat riya ini ya. Apa sih bahaya riya? Bahaya riya yang pertama yaitu riya akan menghapus dan membatalkan amal solih. Jadi amal kita hangus, tidak dicatat oleh Allah. Yang kedua, riya lebih berbahaya daripada fitnah Masih ad-Dajjal. Lebih berbahaya dari fitnah Dajjal ya. Yang ketiga, riya mewariskan kehinaan dan kerendahan. Jadi orang yang melakukan riya itu akan diberikan hina oleh Allah, dilihat hina oleh Allah. Yang keempat, pelaku riya tidak akan mendapatkan kenikmatan di akhirat. Kenapa kok tidak mendapatkan kenikmatan? Karena amalnya sudah hangus, karena amalnya sudah habis oleh riya ya. Jadi kita tidak boleh riya. Dan yang kelima, riya menambah kesesatan seseorang. Naudzubillahi min dzalik. Semoga kita semua terbebas dari bahaya riya ini ya, teman-teman. Nah, ikhlas adalah melupakan pujian dari manusia dan hanya terus mencari ridho dari Sang Pencipta. Kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk senantiasa berbuat baik. Segala perbuatan yang kita lakukan harus kita niatkan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus selalu ikhlas dalam beramal. Orang yang ikhlas beramal karena Allah akan diberikan pahala dan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah masuk surga. Alhamdulillah, anak-anak solih dan solihah, kita telah selesai pembelajaran bab ikhlas dalam beramal pada kesempatan kali ini. Anak-anak solih solihah, selalu jaga ibadah dan niat kita. Semoga kita semua diberikan keistiqomahan dalam kebaikan. Selalu jaga semangat belajarnya juga ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu menjaga kesehatannya. Terima kasih atas partisipasinya dalam Bina Pribadi Islami hari ini. Insya Allah kita akan bertemu 2 pekan sekali setiap hari Sabtu ya. Semangat menjaga amal kebaikannya, solih-solihah. Kurang lebihnya dari Ustadzah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.